Pina colada, alcohol sipping. Kembali lagi di bagian ketiga, yaitu masih sama dengan cerita saya atau pengalaman saya tentang GERD atau asam lambung. Di bagian sebelumnya itu terakhir saya bahas, eh, saya masuk rumah sakit dan opname selama 3 hari di salah satu rumah sakit daerah Baturiti. Nah, setelah 3 hari kondisi saya semakin baik dan dokter mengizinkan untuk saya pulang. Lalu saya pulang, ya intinya menjalani seperti biasa, hari-hari seperti biasa. Nah, setelah selang sekitar 3 atau 4 hari keluar dari rumah sakit itu saya rencana mau ketemu dengan teman-teman. Ya istilahnya kita mau ngobrol atau sharing soal kita sudah lama tidak ketemu. Nah, dari rumah itu menuju tempat tongkrongan kurang lebih sekitar 1 jam, karena dari rumah itu jaraknya lumayan lah, dari Nusa Dua ke Denpasar. Di perjalanan itu tiba-tiba punya perasaan yang tidak enak, kembali lagi perut perih, lalu sesak, dada itu terasa penuh dan sesak. Pada akhirnya saya putar balik lagi pulang gitu. Pulang terus dalam perjalanan sudah tidak kuat, saya minta hubungi teman. Saya mengalami kayak gini, gimana solusinya? Saya disuruh nyari obat, coba cari obat seperti ini gitu, karena saya pun belum tahu itu sakit apa gitu. Saya kemarin di opname di rumah sakit itu belum tahu penyebabnya, karena ini sakit apa gitu. Terus saya disaranin untuk dari teman, coba kamu cari obat kayak ini gitu. Udah saya nyari obatnya, dia putih. Itu obat apa ya, pokoknya obat hisap itu obat mah. Saya hisap, saya punya, nggak ada gini juga, tidak ada reaksi. Daripada akhirnya terus saya lanjut jalan pulang lanjut sampai saya di bypass itu ya, tol Bali Mandara. Nah, di sana saya nggak ngerasa udah nggak beres dan nggak kuat, dada terus kayak terbakar, dada seperti terbakar, terus sesak napas juga. Nah, baru mau masuk pintu tol, di sana ada security. Di sana lah mau antara malu antara takut lah, campur aduk. Jadi saya di sana ngomong sama security atau satpam yang di sana, Pak, ada ambulan nggak di sini? Lalu dia nanya, loh kenapa Pak? Saya ngalamin sesak napas. Ada riwayat emang, dulu dia nanya, Pak ada riwayat sesak napas atau sakit jantung? Oh, saya bilang ada. Mungkin mas saya kambuh atau gimana. Langsung dia kontak ambulan, langsung dia break ambulan, tolong segera ada darurat di pintu pintu tol masuk di bandara. Nah, ambulan datang, saya diperiksa, saya dikasih nafas bantuan. Dan akhirnya saya langsung diajak ke rumah sakit di dekat rumah, yaitu di Surya Husada Nusa Dua. Sampai surat rumah sakit itu saya dicek, dan ternyata memang asam lambung saya naik. Disuntik lah lagi saya. Disuntik itu dikasih obat untuk penurun asam lambung yang paling cepat. Pada akhirnya saya masih di UGD, kakak saya datang, keluarga sudah datang, semua datang, disuntik kurang lebih sekitar 45 menit, kondisi sudah stabil, ya diperbolehkan pulang. Jadi dia di diagnosis sih katanya ini asam lambungnya naik. Saya flashback juga, dari sore itu saya memang belum makan gitu. Jadi saya sempat punya pikiran, yaudah nanti aja waktu di tempat nongkrong kita makan bareng sama teman. Oke, setelah dari rumah sakit itu saya pulang terus minum obat yang dikasih dari rumah sakit juga, terus menerus kontrol rutin. Pokoknya selang beberapa hari kontrol. Nah, dari sana saya mulai kayaknya seperti perasaan takut,
karena tidak perasaan itu kok seperti ini ya gitu. Sakit yang saya alami itu saya terlalu pikirkan sekali gitu. Nah, di sana saya mulai mulai terkena anxiety, jadi rasa takutnya itu berlebih, cemas. Kalau sudah cemas otomatis kan dada ini dadas detak jantung tuh tidak stabil gitu, jadi sesak juga, terus perut juga asal kok udah eh, apa namanya itu cemas mulai datang otomatis pikiran kacau, perut juga kurang enak. Jadi terus penyakit ini saya pikirkan terus menerus sampai wah kenapa gitu. Dan pada akhirnya kakak saya nyaranin coba deh kamu istilahnya konsumsi yang tidak pakai digoreng atau enggak konsumsi yang direbus-rebus dulu, pokoknya yang tidak digoreng, tidak berbumbu, tidak mengandung susu, gula. Wah itu semua ibaratnya saya mak- makan makanan yang sehat gitu. Disertai juga setiap bangun tidur saya selalu minum air putih yang hangat kuku, itu saya minum sebelum isi makanan. Saya kasih setiap bangun tidur saya minum itu, yang pelan saya minum. Nah setelah itu baru saya gini eh, ya makan lah, letak nasi sedikit, nasi putih sedikit, sama tahu. Biasanya tahu saya rebus, cuma isi garam aja, makan sedikit, yang penting masuk. Memang kurang, rasanya tuh memang nggak enak, cuman ya mau gimana lagi, kondisi sakit. Dan itu berat badan turun drastis kurang lebih berapa bulan, saya udah lupa, udah lama kejadiannya. Berat badan turun drastis kurang lebih sekitar 5 kilo 6 kiloan, kurus ya. Kalau sekarang kan sudah agak isian ya, masih sudah agak isi, udah agak gemukan dikit. Dulu saya waktu ngalamin GERD atau asam lambung berlebih ini saya kurus, mungkin karena itu udah pikirannya terlalu kacau, penyakitnya terlalu dipikirkan, jadi ya berlarut, nggak pernah berhenti, ya pokoknya kacau. Nah setelah lama-lama makan konsumsi yang lebih bertebus, tidak ada yang goreng, masa sih terus-terusan, sudah lewat sekitar 3 bulan saya konsumsi seperti itu, masa saya punya pikiran masa sih terus-terusan kita konsumsi kayak gini, nggak ada nutrisinya, nggak ada gizi yang kita serap. Nah nyobalah saya pertama kali itu beli bakso. Pertama kali langsung reaksi itu, pertama kalinya saya beli bakso, saya makan pakai nasi, itu langsung reaksi, woi kontraksi langsung, perut kacau, sesak nafas lagi, kacau lagi langsung. Perasaan sore itu nggak ada siapa di rumah, langsung tancap gas, keluar ke rumah sakit, sampai depan rumah sakit hilang. Rasanya itu hilang. Jadi mau masuk ke lobi sendiri naik motor, mau masuk ke lobi, hilang tiba-tiba itu. Aneh, aneh sakit ini aneh gitu. Dan pada akhirnya balik lagi ke rumah, kontak orang rumah juga, merasa waktu itu belum ada siapa di rumah, semua pada pergi. Kontak kayak gini, oh itu kamu kepikiran gitu, kamu kepikiran ya kayak gitu lah, coba pelan-pelan tenangin diri dulu. Pokoknya dari sana juga terus mikir juga saya, masa sih, oke dah kemarin bakso ini saya gagal, nanti dah coba pelan-pelan saya bakalan makan lagi. Lalu besok-besoknya mulai dah ayam goreng, nggak terlalu banyak sih, sedikit aja, oke, masih bisa diatasi. Terus ayam goreng, terus mulai dah dari sayur yang berbumbu. Nah terus nggak lupa juga itu waktu proses penyembuhan saya makannya pisang air hangat sama pisang pisang rai pisang apa namanya, kalau istilah Bali namanya pisang eh, pisang tabah, atau enggak pisang yang pakai buat pisang goreng. Nah itu bahan yang pisang goreng itu, nah itu lah
Cuman cocok-cocokan sih ya, mungkin sih kalau saya sih cocoknya seperti itu, cuma kok teman-teman nggak tahu saya, mungkin cocok sama pisang su atau pisang apa, yang jelas pisang bisa bagus untuk lambung, untuk istilahnya untuk gimana ya, biar kondisi lambung tuh basah dia. Jadi air hangat, pisang, kadang-kadang juga saya pakai air hangat campur madu biasanya. Sempat juga saya nyoba susu kambing etawa tuh, saya sempat disaranin sama kakak juga. Coba kamu beli susu kambing etawa. Jadi bukan susu kambing etawa, nggak isi susu kambing. Saya cari-cari itu di Google atau di marketplace, saya cari, ternyata ini ada, saya beli langsung, saya minum ternyata enak, cuman kadang nggak cocok ya. Habis saya minum tuh kok rasanya perih, perutnya kayak gimana. Nah, habis satu kotak saya nggak lanjut lagi, itu saya nggak cocok. Berakhirnya terus sampai akhirnya sedikit mulai membaik. Itu saya waktu saya sakit itu saya udah nggak kerja tuh, saya aktivitasnya ada. Yang jelas dari masa penyembuhan sampai dengan konsumsi yang mulai berminyak atau berbumbu, atau yang ya bumbunya nggak terlalu pekat tuh, saya sambil jadi Gojek, saya kerja di Gojek. Ya gimana lagi, masa terus-terusan kalau diam di rumah, keluar sedikit nggak berani, otomatis saya memberanikan diri, coba deh kurus aktivitas lagi. Masa terus kayak gini, berarti nggak bisa menikmati hidup, yang dipikirkan sakit terus lah, kan kacau kayak gitu. Jadi itu sih untuk bagian yang ketiga sama keempat. Untuk selanjutnya kita bakal bahas di kesempatan lainnya, atau nanti deh saya ada waktu luang, saya bakal cerita untuk yang bagian selanjutnya dari bagian kelima sampai selesai. Jadi masih banyak sih videonya, waktunya banyak sekali, sudah mulai seru sih ya cerita-cerita pengalaman saya tentang asam lambung dan anxiety si malapetaka ini menurut saya. Nanti ada lagi ketemu selanjutnya. Oke. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video yang saya bahas kali ini di bagian 3 atau 4. Mungkin maaf jika ada backsound atau suara-suara yang aneh. Itu maklum, saya lagi di samping rumah saya ini keluarga besar, jadi ramai lah istilahnya di rumah. Jadi skip aja kalau emang itu masalah terganggu, skip aja. Oke, thank you. Terus pantau di postingan video saya, nanti saya bakal terus sharing bagaimana pengalaman saya dari nol sampai saat ini ya, semoga atau amin lah, saya terbebas dari GERD dan anxiety. Bukan terbebas, cuman masih belajar untuk membebaskan diri. Sudah terbebas, cuman kadang-kadang masih terpikirkan juga dengan sakit. Oke, terima kasih.